Salam bagi semua sahabat The Lawyer BTL Channel yang saya cintai. Sahabatku, ketika kami masih mahasiswa dulu, pada tahun 1991, ada norma yang krusial di dalam KUHP atau rancangan KUHP yang sejak dahulu hingga sampai saat ini belum tuntas, yaitu menyangkut pemerkosaan dalam perkawinan. Dulu atau sampai saat ini masih kita kenal dengan istilah marital rape. Sahabatku, norma ini mengatur bahwa ketika seorang suami yang ingin melakukan hubungan istri dengan istrinya, dan ketika sang istri beralasan untuk tidak mau atau menolaknya, namun ketika sang suami memaksanya, maka si istri dapat dianggap sebagai korban pemerkosaan dalam perkawinan, yaitu marital rape. Sahabatku dimanapun berada, di dalam rancangan KUHP yang baru saat ini, hal ini pun masih tetap menjadi krusial dan perdebatan atau debatable. Kita melihat di dalam pasal 479 RKUHP yang baru, hal ini juga diatur di dalam pasal yang dimaksud, yaitu di dalam ayat 6. Dijelaskan bahwa perkosaan dalam ikatan perkawinan dapat dipidana atas pengaduan korban. Sahabatku dimanapun berada, dahulu hal ini kenapa menjadi debatable, sahabat-sahabat? Karena banyak pandangan yang melihat dari sudut agama bahwa si istri wajib melayani suaminya dalam setiap saat. Dan pandangan yang kedua menganggap di dalam paham patriarkat bahwa istri yang sudah dinikahi atau dibeli dengan mahar tertentu, maka dia setelah menikah dengan sang suami, dia pun harus tunduk dan melakukan apa yang dianggap halal dalam suatu perkawinan. Namun dalam perkembangan hak asasi manusia, sahabat-sahabat, bahwa seorang istri yang apabila dia tidak bersedia karena halangan, karena sesuatu hal untuk melakukan hubungan yang sah dalam ikatan perkawinan, namun jika sang suami memaksanya, maka dia dapat dikategorikan melakukan pemerkosaan dalam ikatan perkawinan. Inilah sahabat-sahabat pandangan hukum kita yang terakhir. Hal ini didasarkan atas nilai-nilai hak asasi manusia, atas kesetaraan gender. Dan kemudian dipertegas lagi, sahabat-sahabat, bahwa di dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, hal ini pun bisa dianggap menjadi suatu delik pidana, melakukan kekerasan baik psikis maupun biologis terhadap sang istri yang apabila dipaksa melakukan hubungan suami istri yang dimana sang istri tidak bersedia atau tidak mau melakukannya pada saat sang suami berkeinginan. Sahabat-sahabat, kalau pemerkosaan dilakukan terhadap seseorang yang bukan istri, di dalam RAKUR rancangan undang-undang hukum pidana ini, maka akan diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun. Inilah sahabat-sahabat salah satu yang sampai saat ini masih terjadi perdebatan akademis, perdebatan sosiologis, perdebatan
dalam konteks teologis atau dalam sudut pandang agama, dan mungkin perdebatan dalam konteks budaya. The Lawyer Bethel Channel menanggapi atau melihat hal ini, jika memang perlu diatur dalam RUKHP yang saat ini diusulkan untuk ditetapkan menjadi undang-undang hukum pidana, pada prinsipnya adalah sesuatu yang perlu kita respon dengan baik. Karena kita melihat sahabat-sahabat, banyak terjadi kasus-kasus yang dialami oleh seorang ibu, seorang istri, karena keterkaitan dengan perkawinan ini. Bahkan kita melihat ada seorang istri yang sudah tidak kuat lagi, dipaksa untuk melakukan segala keinginan-keinginan suami, yang menurut sang suami hal itu adalah suatu keharusan dan halal, sampai mengakibatkan seorang istri ada yang sakit. Dan bahkan kita melihat beberapa berita-berita atau persoalan yang menjadi persoalan hukum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ada yang sampai meninggal karena melakukan hubungan suami istri yang tidak wajar, atau artinya sahabat-sahabat, yang melebihi hal-hal yang bisa ditolerir oleh akal sehat maupun oleh medis. Karena apabila melakukan lebih dari 10 kali, bahkan ada yang 20 kali dalam satu hari, hal itu bisa mengakibatkan fatal terhadap seorang istri. Itulah sebetulnya sahabat-sahabat, mengapa ada ide dari pembuat undang-undang untuk melindungi hak asasi seorang istri atau seorang ibu di dalam suatu perkawinan. Sehingga karena itu sahabat-sahabat, kita pun perlu menganggap bahwa adanya aturan yang melindungi hak asasi perempuan untuk tidak dilakukan dalam hal yang tidak wajarnya atau tidak sepantasnya dalam suatu ikatan perkawinan perlu dilindungi. Dan jika itu dilakukan dalam ikatan perkawinan, perlu untuk diberikan satu sanksi hukum atau yang dapat dipidana. Namun menjadi persoalan sahabat-sahabat, banyak ibu atau istri yang jarang melakukan atau yang jarang membuat laporan kepada kepolisian bahwa dia mengalami tindakan marital rape atau pemerkosaan dalam ikatan perkawinan. Itulah sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan hari ini, karena kebetulan ada pula orang yang berdiskusi tentang hal ini karena ingin melaporkan suaminya karena diperlakukan atau diminta untuk melakukan hubungan suami istri yang tidak sewajarnya dan melebihi yang normal. Apabila dilakukan dalam satu hari 5-10 kali, dapatlah dikatakan hal itu tidak wajar dan melebihi kapasitas orang perempuan atau istri untuk bisa melayani sang suami. Salam hormat, semoga diskusi kita hari ini bisa bermanfaat, dan semoga kita juga bisa mencermati RUKHP, rancangan undang-undang KUHP yang mengatur tentang marital rape. Semoga hal itu juga menjadi pasal yang nantinya bisa disahkan di dalam pembahasan legislasi yang akan datang. Terima kasih.